Hai, jumpa lagi dengan saya Rian. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa di podcast Novriansah Tales dan ini merupakan video yang pertama kali. Kali ini saya akan menceritakan kisah sepupu saya sendiri, Fandi. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, saya sudah mendapatkan izin sebelumnya untuk menceritakan kisah ini dari keluarga almarhum Fandi. Oke, semua nama disamarkan dan ada juga beberapa tempat yang saya sebutkan nanti disamarkan walaupun ada beberapa tempat yang nama tempat yang sebenarnya. Jadi Fandi ini 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Kakak yang pertama namanya Randy, kakak yang kedua namanya Harry. Jadi Randy, Harry dan Fandi. Ibunya Randy atau tantenya saya namanya Tantri. Papanya Fandi namanya Ahmad. Fandi ini bisa dibilang anak yang mudah bergaul, temannya banyak. Dan dia tidak memilih-milih teman, siapa aja ditemanin. Dari secara akademik sekolahnya ya so-so lah ya. Rata-rata seperti anak sekolah kebanyakan, dibilang pinter banget juga enggak, dibilang nggak pinter juga enggak gitu. Tamat SMA dia kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang terkenal di Jakarta. Selesai kuliah, dia kemudian bekerja di salah satu perusahaan asing yang berasal dari Singapura yang di kantor perwakilan di kota Jakarta. Nah, teman-teman, ini kalau secara hubungan asmara bisa dibilang dia pacarnya banyak ya, dan juga dalam konteks ini saya tidak merendahkan pekerjaan orang ya, tapi bisa dibilang ini dalam arti kita membandingkan ya. Pacar Fandi ini sebelumnya tuh macam banyak ya, dan profesinya juga bagus-bagus, ada penyiar TV, ada juga model gitu ya. Nah, ketika dia bekerja di kantor perwakilan Jakarta ini, datanglah sales girl ya dibilang ya. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak merendahkan pekerjaan orang. Tapi dalam konteks cerita ini harus diperjelas profesinya apa. Jadi dia kerja, sales ini sering datang ke kantornya Fandi untuk menawarkan produk. Ya, jadi sales girl ini sebut saja namanya Lucy. Nah, dia bekerja jadi sales perusahaan besi konstruksi lah gitu. Jadi menjual barang-barang yang berkaitan dengan besi, dan kebetulan kan memang Fandi ini kantornya bergerak di bidang konstruksi kantor gitu ya. Jadi bisa ke tempat-tempat yang ada di seluruh Indonesia, bisa ke Kalimantan, ke Sulawesi dan lain-lain. Pertama sih ketika si Lucy ini datang ke kantornya Fandi menawarkan produk-produk yang dia jual, Fandi sih nggak ada rasa apa-apa ya, biasa B aja gitu. Karena kan toh dia pacarnya juga ada gitu kan. 2 kali 3 kali datang, lama-lama kok dia seperti tiba-tiba tertarik dengan Lucy ini. Singkat cerita, akhirnya dia pacaran lah, jadian sama si Lucy ini ya. Fandi jadian sama Lucy. Dan suatu hari dia berencana memperkenalkan Lucy ini kepada ibunya dan juga kakaknya. Kebetulan waktu itu Fandi sudah kos ya, tidak tinggal serumah dengan ibunya dan kakaknya. Jadi yang tinggal serumah itu hanya kakaknya yang pertama yang namanya Randy. Kakaknya yang kedua Harry juga sudah keluar, artinya sudah sendiri berkeluarga, tinggal di tempat yang lain. Jadi tidak tinggal bersama dengan ibunya. Nah, dia confirm dong bahwa dia mau datang ke rumah untuk memperkenalkan Lucy kepada ibunya dan kakaknya yang paling besar yang namanya Randy. Ketika mendengar itu, ketika ibunya Fandi atau Tante Tantri memberitahukan kepada kakaknya yang paling besar bahwa Fandi akan memperkenalkan pacarnya Lucy ke rumah, kebetulan kakaknya waktu itu lagi di luar, lagi di salah satu mall. Kakaknya bilang, saya nggak mau ketemu dengan pacarnya Fandi. Padahal ini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Padahal waktu itu kali pertama mau dikenalkan kepada ibunya, Tante Tantri, dan kakaknya, Randy.
Itu artinya kan memang belum pernah ketemu ya, baik ibunya Fandi maupun kakaknya Fandi yang nomor satu itu belum sama sekali belum pernah ketemu dengan Lucy, baru mau dikenalkan. Tapi entah kenapa kakaknya yang namanya Randy itu udah nggak srek. Aneh nggak? Belum pernah kenal, belum pernah ketemu, tapi udah nggak mau ketemu. Terus kakaknya yang paling besar ketika dikonfirm, enggak, saya nggak mau ketemu. Mama aja, katanya gitu. Sampai akhirnya Fandi dan pacarnya Lucy pulang, baru kakaknya itu pulang ke rumah dari mall. Sebenarnya, jujur Li, ibunya Fandi juga nggak setuju, tante Tantri juga nggak setuju dengan yang namanya Lucy ini. Ya, tapi karena anaknya sudah suka, ya orang tua, ya udahlah ya, mau apa? Atau yang jalani kan mereka, bukan orang tuanya. Asal nanti ketika sudah menikah, ada apa-apa tidak terjadi penyesalan. Ya sudah, jalan. Akhirnya menikahlah mereka. Menikah, itu kalau nggak salah mereka itu menikahnya tahun 2005. So, saya nggak salah ya. Karena kan saya sepupunya pasti saya tahu dong. Tahun 2005. Tahun 2005 itu mereka menikah, dan di acara menikah itu di gedung, ya, di gedung balai, sewa gedung lah istilahnya. Nah, pada waktu itu kan memang biasanya keluarga kedua mempelai itu kan didandanin ya. Yang lucunya nih, saya nyaksikan sendiri ya. Yang lucunya ini, yang heboh untuk didandanin terlebih dahulu keluarga si perempuan ini, si Lucy ini, ya. Ibunya Lucy itu namanya Nani, bapaknya namanya Lucky. Dia juga punya seorang adik cowok, ya. Saya nggak usah sebutin nama adiknya yang cowok ya, nggak penting. Berjalan dengan waktu, mereka punya anak satu, yang pertama cewek, lahir di tahun 2006. Dan mereka pindah di salah satu kota di daerah Kabupaten Bogor. Ya teman-teman. Nah pindah di situ, beli rumah. Beli rumah di situ, kemudian Tante Tantri dan kakaknya Fandi, Randy ikut tinggal bersama mereka. Pertama-tama sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Lama-lama kok resah. Pernah suatu kali saya ceritakan, saya menyaksikan sendiri. Kebetulan saya ada di situ waktu kejadian. Fandi ini melawan ibunya sampai melemparkan gelas. Artinya sudah seperti durhaka ya melawan seperti itu. Karena kita orang menyahut aja itu udah dosa sama ibu. Apalagi sampai perang hanya gara-gara ini perempuan, ya, sampai dia membanting gelas. Akhirnya dia mengusir kakaknya nih, si Randy. Lu jangan tinggal lagi di rumah gua, keluar lo. Kalau mama nggak apa-apa, tapi lu keluar. Karena merasa udah nggak baik, udah nggak harmonis lagi hubungan, Tante Tantri mengajak juga Tante Tantri juga ingin keluar dari rumah itu, ya karena dia merasa sudah nggak cocok lagi dengan menantunya Lucy. Akhirnya mereka mengontrak rumah yang memang nggak jauh juga dari rumahnya Fandi, ya beda gang, 1-2 gang gitu ya. Tentu teman-teman bertanya, ngapain juga ya Tante Tantri sama kakaknya yang paling besar tinggal bersama keluarganya Fandi di situ ya. Tapi bukan tanpa alasan Tante Tantri tinggal serumah dan kakaknya itu tinggal serumah dengan Fandi. Walaupun Fandi sudah menikah. Karena ini ajakannya sih Fandi. Ya udah mama tinggal aja sama saya. Nah namanya ibu ya, kebetulan ya saya disclaimer dulu, ini Tante Tantri ini sudah pisah dengan suaminya. Jadi dia tinggal single parent ya sama anaknya yang paling besar, kakaknya Fandi, Randy. Awalnya juga si Randy juga nggak terlalu srek untuk tinggal dengan si Fandi serumah dengan istrinya, tapi karena diminta ya udahlah. Tapi ternyata berjalan waktu tinggal bersama dengan mereka itu bukan suatu yang keputusan yang benar juga. Permintaannya dari Fandi untuk tinggal bersama mereka. Tapi karena kejadian tadi akhirnya mereka memutuskan untuk pisah rumah saja, lebih baik, ya kan? Lebih baik pisah rumah. Akhirnya pisah rumah lah ya. Jadi mamanya Fandi, Tante Tantri bersama kakaknya yang paling besar Randy pisah rumah, kontrak di rumah yang tidak dari rumah yang tidak terlalu jauh dari rumahnya Fandi. Dan waktu itu memang pertama kan menolak untuk ikut tinggal serumah, tapi ketika diajak Fandi, ya diajak berapa kali akhirnya Tante Tantri mau karena
Di satu sisi tantri merasa kok ada yang aneh ya gitu ya dengan anak gue. Ini anak gue yang gue lahirin loh. Bukan berarti tantri mau nguasain juga, mau bersaing dengan istrinya itu. Serius enggak ya. No. Jadi tolong digarisbawahi di sini teman-teman, jangan berpersepsi bahwa tantri salah, kenapa juga, bukan. Jadi ini atas ajakannya Fandi. Tantri tadinya nggak mau, tapi akhirnya karena diajak berkali-kali dia mau, dan dia juga merasa ada yang salah nih dengan anak gue. Setelah tinggal beberapa lama di situ, ada yang salah dengan anak gue. Kok anak gue jadi agak aneh gitu, ada janggal lah istilahnya. Ya, oke lanjut. Nah setelah pisah rumah, hubungan kakaknya yang paling besar dengan Fandi itu kurang baik. Ya, walaupun ada komunikasi, tapi sekedar aja. Dan ibunya Fandi, Tante Tantri kan juga suka lihat, karena tahun 2006 lahir anak pertamanya, cewek yang saya bilang tadi, cewek lahir yang namanya cucu pertama, dilihat dong ya kan, sering tuh bolak-balik ke rumahnya Fandi. Penerimaan istrinya Lucy ketika Tante Tantri datang itu tidak welcome. Yang lebih gilanya lagi, ketika Tante Tantri keluar dari rumah bersama abangnya Fandi, masuklah keluarganya si Lucy, mamanya, bapaknya, adik yang cowok ngendon di situ, bisa berbulan-bulan, padahal mereka punya rumah sendiri. Ya sudahlah ya. Nah, gini ya teman-teman. Si Lucy ini nggak bisa masak sebenarnya. Jadi yang masak itu ibunya, karena kan tadi saya bilang ibunya di situ ya, bertumpuk di situ, menumpuk tinggal di situ di keluarga, ya kayak numpang hidup istilahnya, numpuk di situ. Nah, namanya ibu. Nah ini karena sudah dipelintir pasti otaknya si Fandi ini sama keluarga mereka, kayak dicuci otak gitu ya. Kan janggal tadi saya bilang, kayak dicuci otak. Dengan santainya tuh Fandi ngomongin, aduh masakan yang paling enak masakannya mama Lucy ya gitu. Mamanya Lucy, bener ya, Tante Nani. Di depan ibunya sendiri, ibu kandungnya. Otomatis ibu mana yang nggak merasa kok jadi begini ya? Nggak masalah dia mau memuji masakan mertuanya, whatever. Tapi jangan di depan ibunya dong. Ibu mana yang nggak akan sakit hatinya? Waktu diucapkan seperti itu, Tante Tantri sih nggak memperlihatkan kecewa ya. Dia senyum aja, ya kan? Dalam hatinya cuma berkata, dari lu brojol dari perut gue, lu tuh udah gue cokokin sama masakan gue. Sekarang kok lu bisa-bisanya ngomong begini di depan gue, gitu loh, ya. Ibu mana yang nggak akan sakit hati? Ya teman-teman, oke. Nggak sampai di situ. Ketika Tante Tantri itu berkunjung ke sana, si istrinya si Lucy itu nggak mau keluar dari kamar gitu ya, nggak nawarin apa-apa kalau pengen makanan. Jadi dia merasa mertuanya ini, ya Tante ini pengganggu, pengacau rumah tangganya, mau membuat keluarganya berantakan. Ya, nah sampai di situ ketika pergi pun kalau dia ngajak jalan-jalan Tante Tantri atau abangnya si Randy, dia bilang jangan kencang-kencang tutup pintu mobil gue, gitu. Lu nggak usah ikut mobil gue, gitu. Ya abangnya si Randy sabar aja, padahal perlu kalian ketahui, dia selesai kuliah itu dibiayain sama abangnya. Saat dia terakhir mau selesai kuliah, itu abangnya si Randy yang mengeluarkan uang untuk membayar semua uang kuliahnya. Dan itu sempat ribut juga sih. Dia bilang dia mau ganti, tapi ya si Randy bilang nggak usah lo ganti, nggak perlu. Karena itu sudah keluar buat lo, jadi nggak usah diganti juga nggak apa-apa, gue ikhlas, selesai. Ya, nah hubungan tentu semakin tidak baik ya antara kakaknya dengan Fandi, ibunya dengan mertuanya. Dan Randy juga nggak suka sama mertuanya, sangat tidak suka ya dengan mertuanya si Fandi. Nah kemudian ya namanya umur kan kita nggak ada yang tahu. Fandi terkena penyakit kanker, dan kankernya itu bukan satu loh teman-teman. Kanker jaringan lunak dan kanker tulang. Ya. Jadi selama bekerja ini dia itu pinter lah mengelola keuangan. Dia punya mobil, punya rumah, ada 2, terus punya ruko, punya apartemen, ya rumah 2, ruko 1, apartemen 1, jadi 4, dan uang. Selain 4 rumah, mobil, dia juga punya usaha garment, ya. Jadi selama dia bekerja sekian tahun itu, dia pintar sekali mengelola uangnya dan juga banyak aset. Gitu. Kena kanker, ya. Kena kanker kalau saya nggak salah nih, if I'm not mistaken,
Itu kedeteknya itu dia di bulan 10 tahun 2012. Dia jadi jatuh waktu dia tugas ke salah satu kota di Kalimantan Barat, di hotel, malam-malam dia pengen pipis, dia tiba-tiba jatuh. Nah, dia bawa ke dokter, ternyata setelah dibiopsi, diambil jaringnya itu kanker dan sudah stadium akhir. Kaget dong. Sedih dong ibunya. Ibu yang melahirkan pasti sedih. Ya, juga kakaknya Randy. Kok adik saya jadi seperti ini? Jadi kakaknya waktu itu dia cerita ke saya ya, kan kita deket ya, sepupu itu deket banget. Apapun segala cerita, keluh kesah yang terjadi terkait dengan keluarganya, gitu. Fandi selalu cerita ke saya sebagai sepupu, gitu. Nah, jadi pada waktu itu kakaknya si Fandi dan Randy deket ya sama saya. Jadi Randy juga waktu itu di kantor udah nggak tenang karena dia sudah masuk rumah sakit. Waktu itu harusnya kakinya diamputasi dan juga sempat berobat ke Singapura ya dan kakaknya nemenin loh si Randy itu nemenin Fandi berobat ke Singapura bersama istrinya ke rumah sakit di salah satu rumah sakit swasta di Singapura. Ada sekitar hampir sebulan berobat di sana. Ternyata tidak ada hasil dan kalau menurut dokter itu harus diamputasi, tapi Fandi nggak mau karena dia nggak mau nanti anaknya diledek di sekolah, dibully, punya bapak cacat atau pincang. Dan Randy itu setelah anaknya yang pertama lahir cewek, nggak lama kemudian jaraknya kurang lebih 6 tahun lah ya, kurang lebih kalau saya nggak salah 6 tahun lahir anak cowok ya. Jadi dia punya anak 2, yang paling besar cewek, satu cowok. Dan keluarga yang perempuan ini solusi ini seperti mau mengambil semua hartanya. Nah, pada waktu dia meninggal di tahun 2013, itu saya ingat di bulan Februari, dia meninggal. Ya, udah meninggal, dia tidak, kan hartanya banyak yang ditinggal ya. Ternyata anaknya juga dapat biaya pendidikan, ditanggung pendidikannya sampai anaknya kuliah setelah dia meninggal itu. Jadi setiap bulan itu dapat kiriman uang dari Singapura, kantornya itu, untuk pendidikan. Tapi yang mau terjadi, uang itu nggak pernah digunakan. Kenapa nggak pernah digunakan? Saya kembali setelah pesan-pesan berikut.